Things to cure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam analis. Ketemu lagi bersama saya Reza Beliawan. Hari ini saya akan coba untuk memaparkan tips and tricks untuk pengujian menggunakan AS. Nah, udah pada lihat kan konten saya sebelumnya di channel Salam Analis tentang AS juga. Nah, ini lanjutannya nih ya. Nah, sekarang apa sih yang akan dibahas di sini? Ya, kita lihat nih di sini ya. Yakin nggak sih dengan data yang kita hasilkan pada saat kita menggunakan AS itu valid nggak datanya? Terus beberapa cara untuk melihat performa AS kita ini optimum apa enggak? Ini kita bahaskan, oke? Nah, menurut sebuah vendor AS ya, sumber-sumber kesalahan pada AS itu dibagi 5. Ya, yang pertama sensitivitas. Ini karena adanya matriks ya di situ. Terus sumber kesalahan yang kedua adalah dari presisi. Ya, sensitivitasnya bagus tapi presisinya buruk. Ya, terus sumber kesalahan selanjutnya adalah noise yang tinggi. Ya, dan sumber kesalahan yang selanjutnya yang 4 itu adalah akurasi. Ya, yang kelima itu karena adanya salah reparasi bahan maupun preparasi standar. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, kita tahu nih ya, pada saat kita analisis AS yang pakai flame ya, ini yang kita bahas. Penyebab sensitivitas AS flame buruk itu ada beberapa sebab ya. Kita lihat yang pertama yang sangat banyak terjadi adalah burnernya mampet ya. Ini dari flame system ya. Bisa kita cermati ketika kita melakukan analisis menggunakan AS, ketika burnernya mampet itu ciri-cirinya apinya itu nggak bagus ya. Dia harusnya kan ada api yang nyala itu bentuknya kotak gitu ya. Tapi kalau misalkan dia mampet itu biasanya kotaknya tuh kayak kepotong-potong gitu ya. Nah, berarti itu burnernya mampet. Karena burnernya mampet sehingga jalur sinar di burner itu nggak optimal ya. Dan yang pasti si otomasinya juga nggak optimal sehingga semuanya jadi tidak optimal dan menyebabkan itu bisa jadi turun absorbannya sehingga harusnya dia terbaca 1 ppm itu 0,2 misalkan absorban nggak nyampe ya. Nah, yang kedua penyebab sensitivitas AS pada flame itu buruk itu yang kedua adalah karena kita salah optimasi ya. Nah, dimana ketika salah optimasi jangankan pengukuran yang optimal, salah optimasi itu bisa menyebabkan malah AS-nya nggak mengukur gitu ya. Contoh gini, kita mau baca AS pada parameter FE, tapi kita settingnya di misalnya lampu FE-nya kita taruh di lampu 2 gitu. Nah, pada saat kita setting di alat, di software, itu kita setting di lampu 3. Nah, itu kan nggak bakal connect, akhirnya nggak nyala lampunya ya. Hal sepele kayak gitu biasanya terjadi ya, terutama untuk para pemakai AS pemula ya. Tapi kadang-kadang para senior pun karena menganggap ini kan udah hal sepele gitu, akhirnya mereka juga terjadi tuh kesalahan-kesalahan sepele kayak gitu. Makanya jangan pernah anggap sepele hal-hal sepele ya. Jadi semuanya anggap serius istilahnya ya. Nah, terus selain salah setting optik juga salah setting burner ya. Misalkan kemarin juga sudah dibahas tuh di konten sebelumnya bahwa ketika kita menganalisis AL ya pakai AS itu kan si burnernya jenisnya yang pendek, yang kecil ya. Nah, malah kita pasangin burner yang panjang, nah itu nggak bakal nyala tuh si itunya karena apa? Jenis gasnya beda ya. Nah, itu jadi salah pemilihan burner juga mengakibatkan salah optimasi kan nantinya ya. Terus adanya interference atau gangguan, baik gangguan fisika, gangguan kimia pada pengujian ini yang disebabkan karena mungkin pada saat kita uji sampel kita tuh contoh gini, FE ini kita mau ada pengujian FE tapi di situ gangguannya ada dari CU, ada dari PB dan segala macamnya, sama ada beberapa gangguan mungkin dari gangguan ion senama ya, kalau itu dari gangguan kimia, kalau dari gangguan fisika mungkin panjang gelombangnya agak mirip-mirip, sehingga itu harus dilakukan optimasi yang benar ya, kalau enggak nanti ada interference gitu ya. Yang selanjutnya penyebab sensitivitas AS flame buruk itu adalah standar dan sampel dipreparasi dengan cara yang salah. Contohnya gini, pakai belangkonya salah. Yang saya sering lihat ya, itu orang di lapangan itu pakai aquadeng
atau aqueduct air ledeng gitu. Padahal kalau pakai AS ini ada syaratnya tuh, airnya itu dia harus air aquademin atau air yang didemineralisasi dengan DHL itu di bawah nilai tertentu. Nanti ada nilainya dari slide selanjutnya. Itu karena kalau misalkan kita menggunakan air dengan DHL yang tinggi, nanti akan menyebabkan noise-nya tinggi. Ya, nah itu sensitivitasnya juga karena noise-nya tinggi, sensitivitasnya jadi turun, gitu ya. Nah itu karena belangkonya yang salah, gitu kan. Nah ada juga karena belangkonya udah terkontaminasi. Nah ini biasanya yang nggak terlalu terperhatikan, dia udah pakai air demineralisasi dengan DHL yang sesuai, tapi dia jorok gitu. Istilahnya airnya air bekas, tapi dia nggak tahu itu, atau dia nggak packaging dengan baik si air belangkonya, terus dia main pakai aja gitu ya. Nah itu nggak boleh ya, air belangko yang terkontaminasi. Nah selanjutnya juga ada preparasi standar dan sampel yang salah. Misalkan cara digestion yang salah atau cara pengenceran yang salah, itu juga akan menyebabkan sensitivitas dari AS flame buruk ya. Terus yang selanjutnya itu ada komposisi gas ya, baik udara asetilen ataupun nitrous oxide ya. Nanti ada komposisi kan. Kalau misalkan kita mau sampai suhu berapa itu nanti misalkan 80-10 atau 80-20 antara komposisi nitrogen dan udara atau udara asetilen ya. Kalau salah biasanya nanti apinya itu apinya nggak biru gitu kan ya, jadi apinya nggak optimal ya. Dan selanjutnya jangan lupa nih, di dalam gas asetilen itu ada aseton ya. Nah kalau misalkan kita pakai sampai habis, salah-salah bukan asetilen yang terbawa, tapi malah aseton, itu yang berbahaya. Nah, dan kalau misalkan aseton yang masuk ke dalam AS ya, itu nanti apinya juga istilahnya salah-salah bisa menyebabkan kecelakaan, atau mungkin kalaupun dia terjadi pembakaran, dia nggak bakal sempurna pembakaran, jadi sensitivitasnya turun. Nah, itu adalah penyebab sensitivitas AS flame yang masih buruk ya. Selanjutnya, penyebab presisi pada AS flame buruk ada 3 faktor juga. Sistem itu karena burnernya kotor ya. Terus conditioning AS yang kurang, biasanya entah kurang lama atau misalkan dia conditioningnya salah sehingga kurang optimal si AS-nya ya. Nah kalau lihat burner kotor gampang lah kita lihatnya dari awal gitu, oh ini ada bercak garam itu langsung bersihin. Tapi kadang-kadang kotornya itu ada di bagian bawahnya ya, sehingga dia nggak kelihatan, tapi begitu kita nyalain si apinya itu dia ada kayak garis-garis di apinya gitu ya. Nah itu berarti burnernya kotor ya, sehingga nanti keterulangannya, karena kalau burner kotor tuh nanti apinya nggak stabil ya. Ketika apinya nggak stabil nanti presisinya pasti buruk ya. Terus conditioning AS yang kurang optimal juga akan menyebabkan presisi atau keterulangannya nggak bagus. Kenapa? Karena sesuatu yang nggak optimal itu biasanya nggak stabil. Kalau nggak stabil nanti presisinya akan jelek gitu ya. Terus nah tadi conditioning optimal. Sekarang komposisi gas ya yang tepat, alignment ini adalah posisi lampu pada garis yang harusnya, jadi kan ini posisi lampu ya, di tengahnya itu burner ya, terus di sini kan detektor, ini harus garis nih, alignmentnya itu harus lurus. Nah kadang-kadang itu nggak terperhatikan ya. Kalau itu nggak lurus, itu nanti akan menyebabkan setting alat nggak optimal, sehingga akan menyebabkan sensitivitasnya jelek, terus juga si presisinya juga jelek ya. Dan selanjutnya itu di dalam penyebab presisi AS flame buruk itu adalah salah preparasi sampel dan standar. Contohnya gini, harusnya dia di digestion suhu sekian, kita mainnya suhunya salah. Nah itu salah operasional preparasi sampel ataupun standar bisa menyebabkan ini ya. Terus ada juga kita tahu laju alir waktu kita aspirasiin kan itu ada laju alirnya, itu atau namanya flow rate. Nah, ketika flow rate-nya itu nggak tepat, kan ada beberapa, cek aja di booknya ya, berapa flow rate yang cocok untuk AS dengan settingan metode ini gitu ya. Ketika itu nggak tepat, biasanya nanti absorbannya juga akan nggak optimal, sehingga menyebabkan presisi, sensitivitas juga akan buruk ya. Dan kemurnian gas, jangan lupa nih ya, kita kemarin udah tahu kita harus pakai yang
ultra high purity untuk gas yang digunakan dalam AS ya. Karena kemurnian gas pun kalau nggak murni nanti banyak pengotornya sehingga menyebabkan ada matriks lain yang akan ikut terbaca mungkin di situ ya. Oke, selanjutnya kita lihat penyebab noise tinggi di AS flame. Salah satu yang lain penyebabnya adalah burner. Wah, ini dari tadi ya, burner kotor normal lagi nih ya. Jadi burner kotor tuh bisa menyebabkan tadi presisi jelek, terus sensitivitas jelek, ternyata dia bisa menyebabkan noise juga ya. Terus kondisi kurang optimal, berarti conditioning ini juga sesuatu yang fatal ya kalau kita nggak memperhatikan itu. Nah, optimasi pada komposisi gas tuh tadi kita udah bahas juga, alignment HCl kurang tepat, terus arus ya. Nah, lampu HCl itu ada settingan arusnya berapa mikroampere atau miliampere yang optimum ya. Silakan cek booknya atau cek metodenya berapa ampere yang harus kita berikan ya. Terus optik yang kotor kemarin juga udah dibahas tuh ya. Optik yang kotor akan menyebabkan apa? Sinarnya jadi bias gitu ya, jadi nggak fokus sehingga dia nanti nggak bakal optimal sinarnya sehingga adanya noise gitu, atau sensitivitasnya turun pasti gitu ya. Kemurnian gas itu tadi kita udah bahas. Terus selanjutnya pada saat reparasi sampel itu digestionnya salah ataupun preparasi standar sampelnya salah. Orang Indonesia tuh suka akan yang namanya shortcut. Hati-hati nih, yang terbiasa shortcut ya, ini akan menyebabkan kesalahan pada hasil yang kalian hasilkan ya. Dari hasil analisis kita nanti salah gitu. Hati-hati ya. Selanjutnya nih saya sarankan ya, ini tips and tricks sample and standard preparation ya. Satu, gunakan bahan acuan yang masih dalam masa edar, jangan pakai kadaluarsa ya. Yang kedua, gunakan peralatan grade A yang terkalibrasi ya. Terus gunakan air demin, nah ini tadi saya bilang dengan DHL di bawah 18 mikrosiemens per sentimeter per mikrosiemens apa mikrohom ya itu per sentimeter per 3 ya. Itu kenapa? Karena kalau dia ada DHL-nya tinggi di atas itu berarti ada terlarut yang lain, material terlarut yang lain yang bisa terukur ya. Hati-hati tuh makanya ya. Nah, terus nih ini yang sering didiemin juga ya, istilahnya kita nggak terlalu concern, pengenceran ya. Faktor pengenceran itu nggak boleh lebih dari 1000 kali ya. Kalau bisa juga di bawah itu. Kenapa? Makin gede pengencerannya, makin gede faktor kesalahannya ya. Sehingga makin gede juga nanti melesetnya gitu ya. Jadi pengenceran oke, boleh, tapi maksimal 1000 kali. Terus simpanlah semua bahan-bahan yang sudah kita preparasi di botol plastik yang punya tutup supaya nggak terkontaminasi ya. Dan simpan di tempat yang kalau bisa lemari pendingin yang suhunya di bawah 4 derajat ya. Terus diawetkan, sebelumnya itu diawetkan dengan asam sehingga pH-nya di bawah dari 2. Oke. Selanjutnya kita lihat tips and trick pada sampel preparation. Tadi standar, ini lanjutannya. Gunakan metode acuan pada preparasi sampel yang valid ya, yang udah divalidasi, yang udah diverifikasi ya. Metodenya pokoknya harus valid. Karena kalau nggak valid nanti gimana diakuin hasilnya gitu ya. Terus apakah proses digestionnya sudah tepat dan stabil? Kalau enggak, ya cari dong metode yang benar gitu ya. Hati-hati akan kontaminasi. Nah, supaya nggak ada kontaminasi berarti kebersihan peralatan dan kebersihan ruangan itu sangat penting buat semuanya ya. Nah, ini baru nih tips and tricks membersihkan optik di AS. Lampu HCl dibersihkan menggunakan kain khusus. Ingat ya, kain khusus, bukan kain sembarang kain. Itu kain yang biasa digunakan untuk membersihkan lensa kamera. Jangan gunakan kain sembarangan karena bisa menggores bagian optik. Dan gunakan cairan etanol sebagai cairan pembersih. Ya, jangan pakai yang lain. Kalau etanol kan begitu dioles dia langsung nguap. Ya, jangan pakai cairan yang lain. Oke? Tips and tricks do and don't-nya dalam optimasi pada flame AS. Lakukan ya. Optimasi setiap akan pengukuran. Terus cek flow rate. Jadi setiap mau ini cek flow rate secara berkala ya. Terus
ukur belangko sebelum dan sesudah. Biasanya kalau saya tuh ngukur belangko itu ya awal dan akhir. Tapi belangko yang benar ya, bukan hanya air ledeng gitu ya. Ukur belangko sebelum dan sesudah gitu. Jadi saya biasa gini, ukur belangko terus standar, habis itu belangko lagi, baru sampel, nanti belangko lagi diakhiri gitu. Terakhir baru dicuci pakai aqua bides yang tadi mikrosimennya di bawah 18. Terus aspirasikan air demin untuk pencucian ya. Ikuti aturan dalam pupuk AS, jangan sampai dilanggar ya. Dan bersihkan burner dan spray chamber secara berkala. Terus jangan lakukan ini pada AS. Selalu berasumsi bahwa si AS ini selalu dalam kondisi optimal atau nggak pernah rusak atau wah AS gue mah bagus, nggak boleh ya. Karena apa? Kita harus pasti ini tuh, nggak boleh berasumsi. Ingat ya, terus berasumsi flow rate-nya stabil. Nah, menggunakan air ledeng sebagai belangko nggak boleh ya, ingat ada matriks. Terus menunggu rusak atau mampet baru dibersihin burnernya, atau AS itu nggak pernah dirawat, nungguin rusak baru panggil teknisi ya. Nah, ini yang terakhir nih yang kadang-kadang kita juga sok jago gitu ya. Kemarin udah di konten sebelumnya juga udah saya ingetin, kita jangan suka sok jago jadi ahli segalanya ya. Ingat, kita tupoksinya sebagai analis itu adalah menggunakan alatnya. Ketika kita tahu itu ciri-ciri yang mau rusak, silahkan hubungi vendor untuk membantu kita dalam servis gitu ya. Jangan kita nanti terima bongkar nggak terima pasang. Oke? Nah, mungkin itu aja dari saya, tips and trick dari pengujian menggunakan AS Flame. Kalau kalian ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Jangan lupa share, like, and subscribe. Salam analis, Reza Mulyawan. Terima kasih.